Ihdinas jamaah halaqah tilawah Al-Quran dan jamaah pengajian kitab Ihfazillah Yahfazka. Keberadaan di hari Rabu yang sebentar nanti akan berhadapan dengan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Mulai hari yang ke-8 disebut sebagai hari Tarwiyah, 9 disebut sebagai hari Arafah, 10 Idul Adha, dan 11, 12, 13 adalah hari-hari tasyrik, di mana harapan semoga diberikan panjang umur oleh Allah, dapat beramal di dalamnya dan diterima amalan kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara Allah memanjangkan umurnya umat Nabi Muhammad SAW adalah hari yang dilalui diberi kelebihan dan keistimewaan. Hari yang dilalui diberi oleh Allah Ta'ala gandaan pahala dan ganjaran. Sehingga umur itu boleh jadi panjang karena hasilnya. Bukan umur itu panjang karena jumlah umurnya. Dan semoga amalan-amalan yang mampu kita kerjakan, hati kita yang pertama merasa ditolong oleh Allah. Boleh ngaji seperti ini dengan pertolongan Allah. Jangan lupa supaya kita senantiasa syukur kepada Allah. Amalan yang mampu kita lakukan setelah kita rasakan ditolong oleh Allah supaya kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah percaya, itu adalah tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, itu tanda Allah Ta'ala membukakan kita pintu surganya. Karena pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beramal kebaikan. Dibuka oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang soleh. Dibuka oleh Allah Ta'ala kepada al-muhsinin, orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan kita pun selalu niat buat baik pada hari ini, dan semoga Allah mudahkan untuk kita buat baik pada hari ini. Hari ini telah pun berlalu, ya, telah berlalu sebagiannya, bukan berlalu semuanya. Berlalu sebagian hari ini adalah untuk kita baca Yasin. Berlalu sebagian waktu hari ini untuk kita baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kemudian sebagiannya kita berdoa dan selanjutnya kita menyambung pengajian kitab Ihfazillah Yahfazka di halaman di muka surat 453. 453 perkara yang ketujuh tentang permasalahan yang berkenaan dengan ujian. Sukacita selalu mengurangi kata masalah dengan menggantikan kata pengajaran berkenaan dengan ujian, ya, bukan memperbanyak kata permasalahan, tapi memperbanyak kata pengajaran dari ujian. Pengajaran berkenaan dengan ujian yang ketujuh, muka surat 453. Hendaklah seorang hamba merendahkan diri, patuh, tunduk dan berlindung kepadanya serta bermunajat kepadanya, karena kemenangan hanya ada di tangannya dan kemuliaan hanya wujud dengan merendah diri kepadanya. Titik. Muslimin dan muslimah, sukacita apabila Allah sedang menguji kita dengan duka cita. Saya ulang. Sukacita apabila Allah menguji kita dengan duka cita. Saya ulang kali ketiga. Sukacita jika Allah menguji kita dengan duka cita. Kenapa demikian? Karena duka cita itu menjadikan jalan kita untuk sukacita bersama Allah. Dan sebelum sukacita bersama Allah itu, Allah rendahkan hati kita dengan duka cita. Saya ulang, Allah rendahkan hati kita dengan duka cita. Allah lemahkan daya upaya kita dengan duka cita. Allah
rebahkan kita dengan duka cita. Maka saat duka cita adalah jalan sukacita bersama Allah. Saat duka cita adalah jalan sukacita dengan Allah. Dan inilah Allah dengan jalannya memperkenankan doa hambanya. Dengan jalannya, dengan caranya memperkenankan doa hambanya. Siapa di antara kita termasuk saya yang tidak ingin dekat dengan Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin tawakal kepada Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin untuk bermesra dengan Allah? Keinginan itu selalu kita sampaikan kepada Allah dalam bentuk doa. Kita berdoa, taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan doa-doa yang lain. Inti dari doa itu kita munajat kepada Allah, ingin dekat dengan Allah. Kita munajat kepada Allah, ingin berserah diri kita kepada Allah. Kita munajat kepada Allah, ingin tawakal kepada Allah. Ternyata cara Allah Ta'ala merendahkan diri kita adalah dengan duka cita yang Allah Ta'ala hadapkan. Oleh itu, ya, saya cerita ulang tentang majelis haul dan maulid Nabi yang telah berlalu seminggu yang lalu. Allah merendahkan, baik itu pada saya sendiri ataupun kepada panitia dan kepada semua yang terlibat. Dan Allah Ta'ala mudah saja untuk merendahkan itu, ya, untuk melepaskan daya upaya dan supaya berserah kepada Allah. Ya. Hubungannya adalah dengan titisan-titisan air hujan. Orang Jawa itu menyebut tetesan air hujan itu dengan perkataan Jawa. Sebentar. Jawa itu kata orang Jawa adalah ja'a rahmatullah. Ja'a datang rahmatullah, rahmat Allah. Kemudian dibahasakan Jawa, diringkas menjadi Jawa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan sehingga dalam persiapan-persiapan yang telah disiapkan bergeser. Boleh dikatakan kocar kacir. Tapi dengan kocar kacir itu tersusun kembali dengan pertolongan Allah. Allah kocar kacirkan, tapi Allah susun kembali yang lebih cantik daripada yang sebelumnya. Supaya manusia melepaskan keakuannya dan manusia mengakui kuasa Tuhannya. Supaya manusia melepaskan keegoannya dan mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, apa yang disampaikan dalam penggal ini adalah benar. Ya. Kemuliaan hanya wujud dengan merendahkan diri kepadanya. Tapi jika orang itu susah untuk merendahkan diri, Allah bantu bagaimana supaya merendahkan dirinya dengan ujian yang Allah hadapkan kepadanya. Maha benar Allah Ta'ala dan maha kasih Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sabda baginda, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hadis ini jadi tajuk kitab ini, ihfazillah yahfazka. Hadis ini tidak hanya sekali kita mendengar, karena kita sama-sama pernah hatam kitab hadis 40 yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Salah satu dari 40 hadis Imam Nawawi adalah memasukkan hadis ini di dalam kitabnya.
Artinya ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, yakni pelihara ajaran dan hukum-hukum Allah dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Niscaya Allah akan memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Nanti saya jelaskan. Ya. Ada dua ihfazillah, satu ihfazillah yahfazka, yang kedua ihfazillah tajidhu tujahaka. Kemudian idza sa'alta fas'alillah, jika kamu memohon, maka mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata lawitstama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in. Apabila umat ini berhimpun untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan boleh memberikan kebaikan kepadamu kecuali qad katabahu Allahu laka, yang telah Allah tetapkan kepadamu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika. Dan apabila mereka berhimpun untuk memberikan suatu kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan boleh memberikan kemudaratan kepadamu kecuali yang telah Allah tetapkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran amal perbuatan manusia telah kering. Demikian hadisnya. Ulang kaji dan ulasan berikutnya. 1. Ihfazillah yahfazka menjadi tajuk kitab ini. Jaga Allah, Allah menjagamu. Yang kedua diawali dengan kata yang sama. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Ya. Hadisnya ringkas. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Bagaimana memahamkan? Beberapa lapisan pendekatan untuk saya kongsi dengan muslimin muslimah. Ada jalan surga, ada jalan neraka. Dua-dua dibuka oleh Allah. Ya, kedua-duanya dibuka. Kemudian manusia diberi peluang untuk membuat pilihan menuju jalan surga atau sebaliknya. Kemudian manusia diuji, tarik-menarik, syaitan menarik ke neraka, malaikat mengingatkan jalan surga. Manusia di tengah-tengah. Kalau manusia buat baik itu ingin surga, berarti ketika berjalan di jalan kebaikan, ia melihat jalan surga. Ya, ini tahap 1. Ya. Seperti orang kerja. Saya keluar sedikit, seperti orang kerja. Orang kerja, dia yang dipandang adalah upah atau gaji bulannya. Maka setiap kali dia kerja, yang terpandang adalah gajinya. Setiap kali dia kerja, yang terpandang upahnya. Tapi orang itu kerja sudah tidak lagi karena upah atau gajinya. Ketika dia kerja, dia terpandang majikannya. Dia khidmat kepada majikannya. Ini bekerja. Saya turunkan lagi, anak buat kerja rumah. Disuruh kerja rumah karena upah, akan diberi upah. Entah itu mainan ataupun uang. Ketika dia buat kerja rumah, bersihkan, sapu atau yang lain, dia ternampak upahnya yang dijanjikan oleh emaknya. Anak yang lebih dewasa, dia tidak
tak dan tidak nampak upah, tapi dia nampak maknya. Dia dapat khidmat kepada ibunya. Dia dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh emaknya. Jadi yang terpandang di pelupuk matanya adalah emak. Oke, kita balik ke surga. Kita beramal ingin surga, ya berarti yang kita pandang adalah surganya. Oke. Kemudian, walaupun kita ingin surga, surga itu milik siapa? Jawabannya adalah milik Allah. Kita dapat beramal itu pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Berarti teruskan keinginan untuk masuk surga. Allah akan bantu kita untuk paham siapa kita dan siapa Tuhan kita. Sehingga ketika kita jaga hukum Allah, jalan menuju surga, kita akan dapati pertolongan Allah membantu kita berjalan menuju ke surga. Saya ulang, teruskan keinginan untuk masuk surga. Sehingga Allah Ta'ala fahamkan kita, siapa Tuhan kita. Dan Allah akan bantu kita untuk berada di jalan menuju kepada surga. Hinggalah kita akan mendapatkan pertolongan Allah dalam perjalanan menuju ke surga. Ini supaya mengkombinasikan, mempertemukan antara keinginan hamba terhadap surga dan keinginan hamba dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh baginda menyebut ihfazillaha tajidhu tujaka. Jaga Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Artinya akan mendapati pertolongan Allah selalu menyertaimu. Kemana? Menuju ke surga. Kemana? Menuju ke ridhonya. Mustahil kita dapat melakukan perkara dan amalan jalan ke surga melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang beriman akan selalu optimis, akan selalu percaya. Percaya apa? Tajidhu tujahaka. Pertolongan Allah menyertai. Ya. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini adalah rasa. Maka harus berubah rasa kita, walaupun tidak berubah fisik kita. Tidak seharusnya orang itu bertambah imannya, kemudian berubah fisiknya. Seperti orang menghafal Quran. Tidak seharusnya orang yang bertambah hafalan Qurannya, kemudian kepalanya bertambah besar. Tidak. Tidak semestinya orang itu bertambah ikhlasnya, kemudian menjadi kurus tubuh badannya. Tidak. Ataupun sebaliknya menjadi gemuk badannya. Tidak, perubahan ada di dalam jiwa, dan perubahan di dalam jiwa adalah motor penggerak kepada seluruh anggotanya. Diperjelas lagi dalam hadis ini, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta ke Allah. Masya Allah, para jemaah sekalian, saya buatkan contoh perumpamaan. Orang hendak jumpa kawan kerana hendak utang. Puan-puan, saya senyum dulu ya, karena yang saya ceritakan ini berlaku. Ya. Walaupun terjadi mundur, ya teman, sama-sama kiai, sama-sama tuan guru ya, datang. Bawa hadiah, bawa hadiah. Ketika datang tuh bawa hadiah. Hadiahnya mahal. Salah satu hadiahnya adalah sarung kain. Kainnya mahal. Kalau yang ngaji ini orang Indonesia tahu, ya jenamanya PSS. Ya. Itu harganya 1 juta. Ada yang lebih 1 juta, 1 juta rupiah. Kurang 300 ringgit kain. Dan itu masih lagi tengah-tengah, ya, ada yang lebih mahal lagi. Jadi dia bawa itu. Lasnya atau maksud besarnya adalah mau pinjam uang. Ya. Jadi datang bawa hadiah, di sebalik itu karena mau pinjam. Andaikan
Karena ini kawan rapat, juga sama-sama seperjuangan, cuma beda wilayah, agak jauh dari rumah saya. Andaikan tak bawa hadiah pun, saya ada, saya pinjamkan. Dan memang alhamdulillah saya ada. Kali pertama saya pinjamkan dalam tempo 1 bulan. Kemudian pinjam lagi. Saya tahu keperluannya, saya tahu. Ya, keperluannya adalah untuk di tanah di sebelah Ma'had, ya, sebelah Ma'hadiyah. Pada akhirnya saya pun berikanlah, saya mampu saya berikan. Nah, yang saya ceritakan ini adalah andaikan kawan tadi itu tak bawa hadiah, kemudian datang untuk pinjam, insya Allah saya pinjam. Apalagi, ini sifat manusianya keluar, apalagi kalau bawa hadiah. Kan begitu. Apalagi kalau bawa hadiah, lebih cepat meminjamkannya. Apalagi hadiahnya bernilai dan dia suka. Apa yang saya suka? Dia bawakan sesuatu yang saya suka. Oke. Coba kita renungkan ini ke Allah. Mau datang ke Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta ke Allah. Kalau orang itu tadi datang ke saya karena hendak pinjam uang saja, dia bawa sesuatu yang boleh menyenangkan saya. Bagaimana kita datang ke Allah yang boleh menyenangkan Allah? Yang boleh menyenangkan Allah. Barulah kita sampaikan kepada Allah apa yang menjadi keinginan kita. Maka selalu dulu pernah saya nasihatkan, ya, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, iringi permintaan itu dengan sedekah. Iringi permintaan itu dengan sedekah. Karena dengan sedekah itu semoga menggembirakan Allah, walaupun sebenarnya Allah tanpa kita tetap Allah Maha Kuasa. Iringi permintaan itu dengan sedekah. Dengan sedekah itu berarti kita bantu ke orang lain. Yang kita bantu itu adalah hamba Allah. Yang kita bantu itu adalah hamba Allah. Membantu hamba Allah, Allah redha, Allah suka. Wa idza sa'alta fas'alillah, permintaan kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini logika. Walaupun Allah tidak boleh dilogikakan. Sebenarnya Allah tidak didikte oleh kita. Kita tidak boleh maksa Allah. Ya Allah, saya sudah sedekah, kau kena bagi. Tak. Kita memahami diri kita. Kita bahasa insting, bahasa hati. Ya. Tidak perlu kita katakan kepada Allah, ya Allah, saya sudah sedekah, kau kena bagi. Allah sudah tahu. Maka ada sistem yang memang berlaku. Baik muslim ataupun non-muslim, siapa bantu, Allah bantu. Siapa menolong, Allah tolong. Itu sifat rahman Allah Ta'ala di dunia. Baik kepada orang yang muslim atau yang bukan muslim. Maka orang yang diberi oleh Allah Ta'ala murah rezekinya, banyak rezekinya, itu bukan hanya muslim saja, yang bukan muslim pun ada. Ya karena dia simpati, ya, membantu kepada hamba-hamba Allah. Hanya dengan kita bezanya adalah tauhidnya yang beda. Maka ketika idza sa'alta fas'alillah, kamu mintalah kepada Allah, jangan tangan kosong. Apa yang mampu kita lakukan. Dan itu tidak semestinya adalah berupa duit. Boleh berupa amalan. Contoh puan-puan, ya, baca selawat terlebih dulu sekian kali, entah 100-200 kali, baru minta ke Allah. Ya Allah, saya kalau bersedekah dengan harta, saya tidak punya ataupun sedikit harta saya baca selawat kepada kekasihmu Muhammad SAW. Setelah selesai, baru minta kepada Allah Ta'ala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Setidak-tidaknya tambah yakin Allah Ta'ala memberi karena kita telah mempersembahkan yang mampu kita lakukan. Seorang pekerja
itu yakin mendapat gaji akhir bulan karena dia bekerja. Orang yang tidak bekerja di kilang tersebut, ya, dia setengah-setengah. Kalau seandainya dia minta kepada majikan itu karena majikan itu pemurah, boleh jadi dia dibagi. Tapi 50-50. Boleh dibagi, boleh tidak. Sebab bukan bekerja dengan majikan itu. Jadi, Baida sa'alta fas'alillah, supaya benar-benar kita hayati, kita yakini, ya, puan-puan, apa yang mampu kita lakukan ke Allah, kemudian kita minta ke Allah, kita ada keyakinan Allah Ta'ala beri. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika minta perlindungan, mintalah kepada Allah. Muslimin dan muslimah, dunia ini bahaya, isinya itu bahaya. Betapa tidak bahaya. Andaikan dunia ini tidak bahaya, dan andaikan dunia ini adalah isinya orang baik saja, maka tidak bahaya. Tapi dunia ini isinya adalah Allah menguji orang baik dengan tidak baik. Buktinya, puan-puan sekarang mengaji, pintu rumah puan-puan buka, ketutup. Ya, tengok pintu masing-masing. Ada yang buka, ada juga yang tutup. Andaikan pintu rumah buka, ke depan tutup, artinya kita selalu dikelilingi dengan bahaya. Jika tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha baiknya Allah kepada kita. Allah melindungi tanpa kita minta. Saya menjelaskan ini untuk membezakan antara wa idza sa'alta dengan wa idza sta'anta. Jika kamu minta ke Allah, meminta adalah sesuatu yang diinginkan yang belum punya. Biasanya begitu. Wa idza sta'anta, jika kamu minta perlindungan, mintalah kepada Allah, adalah sesuatu yang sudah diberikan dan supaya selamat, supaya terlindungi. Maka puan-puan sekalian, jangan hanya minta kaya, tapi minta juga selamat. Jangan hanya minta banyak uangnya, tapi juga minta diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puan-puan kemana-mana, ya, tidak perlu gad. Secara fisiknya tidak perlu karena puan-puan duitnya belum banyak. Coba orang yang punya kedudukan, punya kekayaan, di mana-mana ada pengawalnya. Walau sebenarnya pengawal itu juga tidak akan dapat melindunginya, melainkan Allah berkehendak melindungi. Maka ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat, menggantikan Sayyidina Utsman yang dibunuh, ya, Sayyidina Ali ditanya, kenapa kamu kemana-mana tidak bawa ataupun tidak ada gad, tidak ada penjaga, tidak ada satpam, tidak ada pengawal? Kata Sayyidina Ali, ya, ajali hisni, pelindungku adalah ajalku. Jawaban ringkas beliau ini, ya, akhirnya dipahami oleh sebagian besar ulama bahwa pelindung kita adalah Allah. Dan beliau mengatakan, pelindungku adalah ajalku. Selagi mana ajalku belum datang, selagi itu aku tetap selamat. Selagi ajalku belum datang, selagi itu aku masih hidup. Itu kata beliau. Ya. Maka muslimin dan muslimah, kita minta kepada Allah, Allah bagi, kita tetap perlu Allah untuk melindungi. Minta rumah, Allah kasih, semoga Allah lindungi. Minta keluarga, anak, semoga Allah Ta'ala lindungi. Segala permintaan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, kita perlu perlindungan. Maka perlindungan itu wa idza sta'anta fasta'id billah. Kemudian supaya manusia posisi hatinya, kedudukan hatinya benar di sisi Allah, Baginda menjelaskan, wa'lam annal ummata lawit stama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, orang banyak sampai disebut umat, bukan hanya satu dua, bukan hanya jiran tetangga, tapi orang banyak.
berkumpul ingin untuk memberi manfaat kepadamu, kepada kita, lam yanfa'uka, sedikit pun tidak akan dapat memberi manfaat illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu. Ya, ada kata-kata syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahallahu laka, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada. Artinya, muslimin dan muslimah menerima sesuatu. Menerima sesuatu harus merasakan bahwa itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sampainya sesuatu itu kepada kita. Puan-puan doa makan, ketika makan, itu doanya Allahumma barik lana, umum, banyak. Karena doa puan-puan itu turut serta mendoakan orang yang menjadi perantara wujudnya makanan itu. Orang yang menjadi perantara adanya makanan yang ada di atas meja yang puan-puan hendak makan dan yang hendak puan-puan punya, itu melibatkan orang banyak, dan orang banyak itu ikut dalam doa Allahumma barik lana, termasuk petaninya, ya, termasuk juga yang menuainya, termasuk pedagangnya, masuk dalam barik lana. Nah, rangkaian-rangkaian itu walaupun jika dihitung sangat banyak orangnya, ya. Mulai dari yang meratakan tanah, ya, sampai kepada yang bercocok tanam, kemudian yang baja, kemudian yang mengalirkan airnya, kemudian yang menuainya, terus berjalan sampai menjadi beras, terus sampai menjadi nasi, sampai terhidang di atas meja. Itu keterlibatan orang banyak, ya, puluhan, mungkin ratusan, baru sampai ke meja kita. Oleh itu, satu sudu atau satu pinggan nasi itu adalah keterlibatan ramai orang. Dan ramainya orang itu, jika tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan sampai kepada kita. Masya Allah, puan-puan yang pernah makan, hendak makan, kemudian tak jadi makan. Pernah tak? Ya, puan-puan. Saya bayangkan semoga tidak terjadi, ya. Puan-puan makan bersama, kan seronok makan bersama dengan keluarga, anak-anak kecil, anak-anak ataupun cucu lah, ya. Peringkat puan-puan ini kan kalau sebut anak kecil sudah kelihatannya sudah tidak, ya. Jadi saya sebut cucu saja, ya. Cucu yang kecil ikut makan. Lauknya ada kambing, ada ikan, ada ayam. 7 puan-puan ambil ikan. Kemudian ada tulang ikan yang ikut masuk di tenggorokannya. Kemudian batuk, sakit, nangis. Puan-puan tadi sudah ambil nasi, ambil lauk, tak jadi makan. Urusan itu tidak selesai di rumah, harus dibawa ke klinik ataupun ke hospital. Puan-puan tak jadi makan. Yang terlibat di dalam makanan yang ada di atas pinggan puan-puan itu tadi adalah ratusan orang, mulai dari petaninya sampai yang menuai, yang menjual, pemandu lorinya, kedainya, sampai ke rumah kita ratusan orang. Walaupun ratusan orang yang terlibat, tapi bukan rezeki kita, bukan untuk manfaat kita, ternyata tak sampai juga kepada kita. Ini yang disebut lawid stama'at ala ayyan fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Muslimin dan muslimah. Kemudian hal yang sama tapi sebaliknya. Muslimin dan muslimah dalam perjalanan. Udah dalam perjalanan itu puan-puan ya ada bawa duitnya ada. Ini kebetulan saya pun ada duit. Tapi pada saat itu puan-puan dapat ada orang yang bagi, ya, seumpama seperti nasi lemak begitu, ya, puan-puan sedang jalan, ya. Kemudian ada yang bagi bungkusan. Puan-puan terima ataupun tidak, saya bayangkan terima saja. Ya.
Karena puan-puan kenal, yang bagi itu kenal. Paling tidak kenal cirinya, walaupun tak kenal orangnya. Contohnya kenal cirinya, puan-puan lalu depan masjid. Ya. Kemudian di depan masjid itu ada meja. Di atas meja itu ada makanan yang memang diberikan kepada orang yang lalu. Kebetulan puan-puan sedang lalu. Yang bagi pula pakai tudung. Walaupun puan-puan tak kenal nama, tapi kenal cirinya, itu orang Islam. Kemudian di depan masjid itu depan rumah ibadah orang Islam, insya Allah halal, insya Allah baik. Puan-puan terima, ya. Puan-puan terima. Kemudian puan-puan terima, puan-puan rasa seronok makan di bawah pokok yang sebelah masjid itu. Ya, oh rasanya sedap lah makan dekat sini. Apalagi ada gazebo-nya sekali. Kemudian jumpa kawan yang lain lagi. Ya. Walaupun lauknya tidak seberapa, mungkin sambal dengan telur dadar saja. Rasanya nikmat. Puan-puan tidak berkehendak asalnya untuk mendapatkan itu, tapi Allah berkehendak melibatkan ratusan orang sebelum terjadinya, sebelum adanya nasi tersebut, mulai dari petani dan selanjutnya yang tukang masak, kemudian yang jaga, yang bungkus dan lain-lain, akhirnya sampai kepada puan-puan walaupun tidak dikehendaki. Itulah selanjutan, walau istama'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya adalah tentang persangkaan. Ya. Muslimin dan muslimah, kadang-kadang setan itu suka mengadu domba. Saya bukan kadang-kadang, memang suka mengadu domba. Puan-puan demam, ya. Lawannya sehat itu sakit. Puan-puan sakit, kemudian dibisikkan, oh ini saya sakit dibuat orang. Muslimin dan muslimah, oh saya sakit ini dibuat orang. Terjemahan dibuat orang ya disantau ke, disihir ke, ya. Muslimin dan muslimah, ya, harus berani kita membuat keputusan dan dipotong. Allah berkehendak. Jika adalah Allah berkehendak melalui orang itu, pasti Allah berkehendak juga menyembuhkan aku melalui hamba lainnya. Ya. Supaya kita tidak terus terbeban dan tertekan. Ya. Muslimin dan muslimah, ya. Memang Allah berkuasa. Kuasa untuk melewatkan sesuatu itu melalui hambanya. Contoh puan-puan jadi lebam tangan karena dipukul oleh orang. Berarti orang yang memukul itu jalan dari Allah Ta'ala menguji kita. Bukan menyusahkan kita, menguji kita. Bukankah dari beberapa urusan ada yang menyebabkan kemesraan, ada yang menjadi satu kemesraan, walaupun itu adalah menyakitkan. Ya. Tapi pada akhirnya adalah sebuah kemesraan. Dan itu juga terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keluarga baginda itu juga diuji oleh Allah. Ya. Keharmoniannya juga diuji oleh Allah. Mawaddah, sakinah, warahmahnya itu juga diuji oleh Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana sampai Siti Aisyah pulang ke Sayyidina Abu Bakar karena fitnah. Semua kejadian adalah dari Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada manusia dengan manusia lainnya. Nanti juga sebaliknya, Allah Ta'ala menolong manusia melalui manusia lainnya. Jadi hadis ini adalah mengingatkan kita supaya terbang tinggi ke Allah. Artinya supaya online dengan Allah. Ya. Walaupun ada sebab-sebab yang dikehendaki oleh Allah terjadinya sesuatu itu. Ya. Sekali lagi, walaupun ada sebab-sebab yang dikehendaki oleh Allah terjadinya sesuatu itu. Tapi ingatan kita, sambung kita, semoga terus kepada Allah. Bawahnya, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Kalau sekiranya penduduk dunia berkumpul hendak berbuat jahat kepadamu sementara Allah bersamamu,
niscaya mereka tidak mampu berbuat jahat sedikit pun kepadamu. Saya halusin. Allah bersamamu. Nah, Allah bersama kita. Kebersamaan Allah Ta'ala itu bagaimana? Ya, muslimin dan muslimah, apakah orang yang bersama Allah itu terus tak pernah sakit? Jangan begitu cara memahami. Apakah orang yang bersama Allah Ta'ala itu dalam hidupnya tidak pernah menangis? Tidak sejati itu cara memahamkannya. Bersama Allah dalam suka, bersama Allah Ta'ala juga dalam duka. Ya. Artinya, ujian apapun tidak mengguncangkan hatinya. Hatinya tetap bersama dengan Allah. Karena itu nilai yang paling tinggi dan tidak ada tandingan. Boleh mengambil hartanya, boleh hilang hartanya, boleh berkurang kekayaannya, boleh sakit tubuh badannya, tapi hatinya tetap bersama Allah. Jadi kata-kata ini yang lebih tepat adalah merujuk kepada kisah Nabi Ayub alaihi salam. Tetap bersama Allah. Dan Allah menyertainya. Walaupun harus hangus dibakar oleh syaitan kekayaannya. Walaupun harus menanggung sakit karena ditiupkan virus oleh syaitan dalam tubuh badannya. Walaupun harus berpisah karena difitnah oleh syaitan dengan istri-istrinya. Tapi tetap bersama Allah di hatinya. Berkata ini mudah. Ya, puan-puan. Sebagaimana puan-puan mudah membaca pada kitab ini. Semoga dengan mudah membaca dan berkata adalah Allah mengilhamkan kebenaran di hati kita. Di bawahnya, apabila mereka berkumpul untuk menolongmu, sementara Allah tidak bersamamu, niscaya mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolongmu. Jadi, kekuatan tunggal yang tidak akan dapat dikalahkan hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayogianya seorang hamba melepaskan diri dari pergantungannya kepada manusia dan hanya bergantung kepada Allah semata-mata. Untuk tahap awalnya, ya, bukan melepaskan hubungan dengan manusia, menyambung hubungan dengan Allah dan mendahulukan. Bagaimanapun juga manusia tetap manusia yang perlu manusia. Ya, bagaimanapun manusia adalah tetap perlu kepada pertolongan sesama. Ya, puan-puan, jangan kita dengan kepahaman yang keliru kemudian tak mau tolong orang, tak mau ditolong orang. Salah. Ya. Saya tak perlu pertolongan kamu. Ya. Dalam satu sisi lagi, nanti jadi salah lagi. Saya pun tak mau tolong kamu. Mau jadi apa hidup ini? Sedangkan Rasulullah mengingatkan sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Muslimin muslimah, saya cukupkan ini terlebih dulu. Ya. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung di bab yang ke-8. Ya. Karena apabila dipaksakan nanti penjelasannya tak dapat panjang lebar. Jadi hari ini yang ke-7 dulu, ya, pengajaran berkenaan dengan ujian yang ke-7, insya Allah yang akan datang pengajaran berkenaan dengan ujian yang ke-8. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, maaf. Wallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.